Timnas Indonesia memang tak pernah kehabisan stok gelandang berkualitas dari masa ke masa. Dari setiap generasi selalu muncul satu pemain yang akhirnya menjelma sosok legenda. Nama-nama pemain gelandang legendaris ini memang memiliki kualitas yang mumpuni untuk menjadi motor di lini tengah Timnas Indonesia. Peran sentral inilah yang membawa mereka jadi langganan skuad Garuda. Jika menilik jauh ke belakang pada era 1960-an, sosok legendaris seperti Iswadi Idris memang tak kalah mentereng dengan sosok Sutjipto Suntoro, penyerang yang juga menjadi andalan di masa yang sama. Setelah itu ada pula nama sosok gelandang seperti Roni Patinasalanyi yang mencuat karena mampu mengantarkan Timnas Indonesia menjadi tim yang disegani di kancah Asia. Generasi berikutnya pun ikut melahirkan sosok gelandang berkualitas yang muncul jadi tulang punggung Timnas Indonesia. Berikut ini adalah 8 gelandang legendaris Timnas Indonesia sepanjang masa. Salah satu nama pemain yang memiliki rekam jejak mentereng bersama Timnas Indonesia pada periode 1960 hingga 1970-an ialah Iswadi Idris. Gelandang asal Banda Aceh ini identik dengan julukan Boncel karena tubuhnya yang relatif pendek. Meskipun demikian, Iswadi Idris dikenal karena kecepatan dan akselerasinya. Hal itu tak terlepas dari kecintaannya dari olahraga lari sebelum memilih terjun di dunia sepak bola. Saat masih aktif berkiprah bersama skuad Merah Putih, ia juga bermain dengan nama-nama tenar seperti Sutjipto Suntoro, Abdul Qadir, hingga Jacob Siasale. Keempat pemain ini sempat dijuluki sebagai kuartet tercepat di Asia karena kelincahan dan kecepatan mereka ketika menggebrak lini pertahanan lawan. Nama gelandang legendaris Timnas Indonesia selanjutnya dalam daftar ini ialah Junaidi Abdillah. Pesepak bola jebolan diklat Salatiga ini namanya melejit di tim nasional berkat kiprahnya di ajang kejuaraan junior Asia 1967. Penampilan impresifnya bersama skuad PSSI B itulah yang membawanya tampil bersama tim PSSI A atau saat ini Timnas Indonesia pada medio 1970-an. Pemain asal Nusa Tenggara Barat yang mengawali karir bersama Persebaya ini cukup terkenal karena memiliki visi bermain yang apik. Hal ini juga ditunjang dengan kemampuannya melepaskan umpan-umpan panjang yang mumpuni. Selama aktif memperkuat tim Merah Putih, Junaidi Abdillah kerap bermain bersama nama-nama besar seperti Sartono Anwar, Suhaib Rizal, Oyong Lisa, hingga Abdul Qadir. Roni Patinasalanyi menjadi salah satu gelandang yang namanya paling mencuat bersama Timnas Indonesia pada era 1970 hingga 1980. Ini adalah era di mana skuad Garuda menjadi salah satu raksasa di Asia. Selama aktif memperkuat Timnas Indonesia, Roni Patinasalanyi memang berhasil mempersembahkan sederet prestasi di level internasional. Beberapa di antaranya ialah merebut 2 medali perak pada ajang SEA Games secara beruntun, yakni pada edisi 1979 dan 1981. Gelandang berdarah Ambon ini bahkan berhasil mencatatkan namanya sebagai pemain All-Star Asia pada 1982 setelah sebelumnya sukses 2 kali menjadi pemain terbaik Galatama pada edisi 1979 dan 1980. Dari tanah Papua, Timnas Indonesia pernah memiliki sosok gelandang tengah berkualitas bernama Ruli Nere. Namanya memang sangat legendaris bagi klub Persipura Jayapura. Ruli Nere memang aktif memperkuat lini tengah Timnas Indonesia selama periode 1970 hingga 1980-an. Selama rentang waktu itu total sudah ada 38 penampilan yang dibukukan lelaki kelahiran 13 Mei 1957 ini. Sosok legendaris dengan nama lengkap Ruli Rudolf Nere ini kemudian melanjutkan karirnya di dunia racik strategi. Dia sempat ditugaskan PSSI untuk mengasuh Timnas Putri Indonesia.
Sebelum namanya bersinar belakangan ini sebagai pelatih timnas Indonesia U16 dan U18, Fakhri Husaini memang sudah punya rekam jejak yang luar biasa sebagai penggawa tim nasional. Gelandang serang ini punya cerita istimewa sebagai pemain PKT Bontang, klub yang diperkuatnya selama 10 tahun hingga akhirnya memutuskan gantung sepatu pada medio 2001. Saat masih aktif bermain, Fakhri Husaini dikenal sebagai sosok jenderal lapangan tengah. Sebab ia merupakan playmaker terbaik yang dimiliki Indonesia di era 1990-an. Selama memperkuat timnas Indonesia pada periode 1986 hingga 1997, lelaki asal Lop Sumawe Aceh ini sudah menyumbangkan 13 gol dari total 42 penampilannya di level internasional. Setelah melewati dua jenjang kelompok usia, yakni U19 dan U23, Firman Utina akhirnya mendapatkan panggilan pertamanya dari timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk SEA Games 2001. Sejak saat itu, gelandang yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara ini menjelma menjadi sosok penting di lini tengah skuad Merah Putih. Dia selalu menjadi langganan hingga mendapat kepercayaan untuk melingkarkan ban kapten di lengannya. Selain memiliki daya jelajah yang luar biasa, visi bermain serta akurasi umpan yang dimiliki Firman Utina memang terhitung istimewa. Pemain terbaik Piala AFF 2010 ini memang punya peran penting mengantarkan skuad Merah Putih merebut predikat runner-up kejuaraan yang sama pada edisi 2004 dan 2010. Gelandang lainnya yang termasuk satu angkatan bersama Firman Utina di timnas Indonesia ialah Ponario Astaman. Pemain asal Balikpapan ini juga menjadi langganan skuad Garuda. Karirnya dimulai bersama PKT Bontang pada tahun 2000. Sejak saat itu dia sempat merasakan berkarir bersama sejumlah klub elit seperti PSM Makassar periode 2003 hingga 2006, Arema Malang periode 2007 hingga 2008, Persija Jakarta hingga Sriwijaya FC. Ponario juga sempat mendapat kepercayaan untuk menjadi kapten timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2007 yang ketika itu berlangsung di 4 negara Asia Tenggara. Sayangnya, gelandang yang sudah menyumbang total 2 gol dari 61 penampilannya bersama skuad Merah Putih ini gagal membawa timnya lolos ke fase gugur. Evan Dimas Darmono memang terhitung sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah mengisi lini tengah timnas Indonesia. Dia juga satu-satunya nama dalam daftar ini yang masih aktif bermain. Meskipun sudah absen mendapat panggilan timnas Indonesia selama beberapa kejuaraan terakhir, catatan penampilan Evan Dimas bersama skuad Garuda memang terhitung impresif. Sejak mencatat debut pada medio 28 November 2014 ketika masih berusia 19 tahun, pemain asal Surabaya ini sudah mencatatkan total 43 penampilan untuk tim Merah Putih. Dari seluruh penampilannya itu, Evan sudah mencetak 8 gol dan 3 assist. Dia bahkan sudah merasakan 3 edisi Piala AFF yang berbeda, yakni pada 2016, 2018, dan 2020.